Kembali dari Dunia Abadi. Audiobook, novel silat. Episode 122. Tang Xiu tidak dapat menahan tawa. Ah, ternyata keluargamu punya ide ini. Magnificent Tang Corp milikku melihat nilai tambah yang akan datang dari real estate kota baru. Namun kami belum yakin berapa banyak properti yang akan kami ambil saat ini. Kami akan menunggu harga pembukaan diumumkan, dan kemudian kami akan melihat berapa banyak uang yang dapat dihasilkan oleh Magnificent Tang Corp. Sejujurnya, perkembangan terkini Magnificent Tang Corporation membuatku agak iri. Tapi, sialnya, tidak ada yang bisa kulakukan. Ini salahku karena tidak ikut campur, kata Long Zhengyu sambil tersenyum. Kau mungkin belum bergabung dengan kami, tetapi ada saham adikmu di salah satu produk perawatan kesehatan yang belum terdaftar di pasaran. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa keluarga Longmu tidak menginvestasikan apapun di Magnificent Tang Corp-ku, ya? Tanya Tang Xiu terus terang. Long Zhengyu menyeringai. Adikku yang tidak berguna itu benar-benar bisa dikatakan telah ditimpa keberuntungan besar sejak bertemu denganmu. Aku dapat melihat dari 3 produk yang diproduksi oleh Magnificent Tang Corp, Nektar Dewa, krim penghilang bekas luka, dan lotion perawatan kulit, bahwa bisnis perawatan kesehatanmu juga akan berkembang pesat. Ngomong-ngomong, kudengar bahwa perusahaanmu telah mengalami beberapa masalah baru-baru ini. Apakah kau ingin bantuanku? Itu hanya masalah sepele. Tidak perlu kau khawatirkan. Aku seharusnya bisa menyelesaikannya dalam beberapa hari, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Aku tahu itu, dan aku tahu kemampuanmu. Aku yakin kamu bisa mengatasinya. Long Zhengyu mengangguk. Meskipun begitu, panggil saja aku jika kamu membutuhkan bantuanku, mengerti? Oke. Di Magnificent Tang Corporation. Kuako Yamamoto keluar dari gedung Magnificent Tang Corp. Bersama beberapa bawahannya setelah bertemu dengan manajer umum perusahaan, Kang Xia. Kontrak antara dirinya dan Kang Xia telah ditandatangani dengan lancar. Ia menyatakan bahwa ia dapat memesan 20.000 botol nektar dewa setiap tahunnya dari Magnificent Tang Corp. Di dalam gedung di atas, Kang Xia berdiri di depan jendela kantor manajer umum dengan wajah tersenyum. Dia kemudian melihat ke arah Ti Zongkui yang baru saja keluar dari ruangan sebelah dan bertanya. Apa yang kamu temukan? Salah satu dari daftar yang diberikan bos kepadaku menyadap percakapan antara kamu dan Kuako Yamamoto tentang negosiasi. Jadi, bos mereka yang berada di balik layar pasti juga mendengar tentang isi percakapan kalian. Awalnya aku mengira mereka akan melaporkannya kembali kepada bos mereka setelah mereka pergi. Namun, aku tidak menyangka mereka akan bersikap begitu lugas dan berani. Tampaknya jalan Kuako Yamamoto untuk menjadi kepala keluarga Yamamoto akan cukup sulit. Keluarga Yamamoto memiliki banyak anggota. Mereka juga cukup kuat dan memiliki pengaruh besar, sehingga pertikaian internalnya sangat sengit dan intens. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak akan mudah bagi Kuako untuk menjadi kepala keluarga Yamamoto. Selain itu, Jepang adalah benteng chauvinisme laki-laki, dan perempuan memiliki status rendah dalam masyarakat mereka. Variabel ini juga meningkatkan kesulitan bagi Kuako untuk menjadi kepala keluarga berikutnya. Meskipun aku tidak percaya pada kemampuannya, aku percaya pada penilaian bos, kata Kang Xia sambil tersenyum. Karena dia ingin menjadikannya kepala keluarga Yamamoto di masa depan, serta master sekolah North Star One Blade di masa depan, dia pasti akan mencapainya. Ti Zongkui mengangguk. Ketua Kang, jika tidak ada yang lain, maka saya akan pergi karena saya perlu mempersiapkan sesuatu. Saat ini kami sedang melaksanakan naskah drama, dan klimaksnya akan dimainkan sekitar malam ini. Kerja keras. Aku harap kamu bisa melakukannya dengan baik dan membuat bos senang, kata Kang Xia sambil tersenyum. Baiklah. Di tengah remang-remang cahaya malam, di halaman sebuah bangunan perumahan kumuh di pinggiran selatan Star City, puluhan pakar elit dari Jepang bersembunyi di semua sudut. Di dalam rumah itu ada Kuako Yamamoto dalam pakaian perjalanan malamnya, menyeka katananya dengan ekspresi serius. Di kursi di seberangnya ada Ono Takayama, yang saat itu sedang merokok dengan mata berkilat. Nona muda, waktunya hampir tiba. Kita harus bergerak. Bab 508, Malam Berdarah. Kuako, yang mengenakan pakaian tidur, dan duduk dengan tenang sambil memejamkan mata, langsung membukanya dan menyipitkan matanya saat pandangannya tertuju pada Ono Takayama. Apakah kamu sedang terburu-buru? Nada bicara Kuako menunjukkan ketidakpedulian. Tidak. Hanya saja rencana tindakan kita harus dilaksanakan secepat mungkin.
Berdasarkan pengalaman saya selama bertahun-tahun, waktu terbaik untuk memulai adalah sekitar pukul 2 pagi. Waktu terbaik? Kuako diam-diam mencibir. Rencana yang telah ia dan Tang Xiu rancang memang seperti itu. Ia akan bergegas ke kantor pusat Magnificent Tang Corporation pada pukul 2 pagi dan akan mencoba mencuri informasi rahasia. Tetapi itu semua hanya akan menjadi sandiwara yang bertujuan untuk melenyapkan semua orang luar dan pembangkang. Kembali ke Jepang setelah kegagalan operasi tidak akan membuatnya dihukum. Terlebih lagi, Ono Takayama bukanlah salah satu orangnya, dan juga salah satu dari mereka yang masuk dalam daftar orang yang akan dibunuh malam ini. Namun, karena lelaki itu ingin sekali membunuhnya, dia tidak ingin memarahinya. Jadi, dia perlahan bangkit dan berkata, "Pergi dan siapkan mobil." 2 SUV dan sebuah minibus diparkir di luar halaman. Tepat saat semua orang menaiki mobil, mereka mulai melaju menuju kantor pusat Magnificent Tang Corp. Kuako duduk di belakang. Matanya yang tampak dingin melirik bagian belakang kepala Ono Takayama yang duduk di kursi penumpang depan, sambil diam-diam merenungkan tentang pengaturan untuk kembali ke Jepang. Beberapa menit kemudian, lebih dari selusin bayangan hantu diam-diam mendekati mereka. Setelah belati tajam menusuk punggung seorang ahli dari keluarga Yamamoto, yang ditinggalkan untuk menjaga tempat itu, yang lainnya juga mulai membunuh para ahli Yamamoto lainnya. Siapa kamu sebenarnya? 2 ahli yang tersisa dari keluarga Yamamoto menunjukkan ekspresi putus asa. Mereka tidak melawan, tetapi malah mundur selusin langkah dengan cepat, mencengkeram katana mereka dan mengarahkannya ke para ahli misterius itu. "Seseorang yang sedang mengambil kiriman," jawab pria tegap itu dengan dingin. Kedua pakar dari keluarga Yamamoto saling berpandangan. Setelah bertukar pandang, salah satu dari mereka dengan cepat berkata, "Apa kodenya?" "Bos Tang," kata pria gagah berani itu dengan ringan. Setelah mendengar kata-kata itu, kedua ahli itu tiba-tiba menghela napas lega. Salah satu dari mereka melangkah maju dan menunjuk ke 6 kotak besi besar yang telah ditumpuk di halaman, sambil berkata, "Itu kata sandi yang tepat. Semua tanaman obat dan mineral ada di dalamnya. Kalian dapat mengambilnya." Setelah mengatakan itu, ia dan ahli Yamamoto lainnya mengeluarkan belati tajam yang disembunyikan di tubuh mereka dan menusuk diri mereka sendiri. Namun, mereka menghindari area kritis, dan juga segera merawat luka mereka. Meskipun mereka mungkin terlihat sangat menyedihkan, setidaknya nyawa mereka tidak dalam bahaya. Pria tegap itu mengangguk, lalu mengeluarkan vas porselen, dan berkata, "Obat ini manjur untuk lukamu. Oleskan pada bagian luar." Setelah berkata demikian, ia segera memerintahkan yang lain untuk memindahkan kotak besi ke-6 itu lalu cepat-cepat pergi, menghilang di dalam kegelapan malam. Siapa orang-orang itu? Taro Aniki? Aku benar-benar merinding. Mereka tidak hanya mampu mengenali siapa kita di malam yang gelap seperti ini, kekuatan mereka juga sangat hebat. Kita tidak mampu melawan mereka, tanya salah satu ahli Yamamoto dengan ekspresi penasaran setelah mengambil vas porselen dan mengoleskannya pada lukanya. Aku juga tidak mengenal mereka, jawab pakar lain sambil melanjutkan. Namun, nona muda berkata bahwa orang-orang ini adalah salah satu dari kita. Kurasa jika orang-orang ini bukan pakar dari sekolah North Star One Blade, maka mereka pasti orang-orang yang telah dididik nona muda secara rahasia. Wah, sepertinya nona muda kita cukup kuat. Tentu saja. Pada pukul 2 pagi, di dekat kantor pusat Magnificent Tang Corp. Bangunan itu tampak redup dan kuning di bawah lampu yang terang. Di sudut gelap di dekatnya, seorang ahli dari Aula Pesta Abadi bersembunyi, sementara lebih dari selusin ahli lainnya dari Aula Pesta Abadi berjalan-jalan dengan kartu kerja tergantung di dada mereka. Mereka menyamar sebagai anggota keamanan dalam negeri. Misi mereka sangat sederhana. Mereka harus memperlihatkan diri kepada para ahli dari keluarga Yamamoto, dan membuat mereka melaporkan situasi tersebut kepada anggota tingkat tinggi di rumah tersebut setelah rencana mereka berakhir. Di balik jendela di lantai 6 gedung itu, Tang Xiu berdiri dengan kedua tangan terlipat sambil mengamati situasi di belakang gedung dengan tenang. Di sampingnya ada Ti Zongkui, yang mengenakan kacamata penglihatan malam sambil terus mengamati situasi di bawah gedung. Kuako baru saja muncul, bos. Ti Zongkui meletakkan kacamatanya dan melapor ke Tang Xiu. Mengangguk sebagai jawaban, Tang Xiu berkata, "Pergilah. Semua harus berjalan sesuai naskah, kalau tidak, itu akan menghalangi rencanaku di Jepang. Ingat dengan jelas untuk membedakan siapa yang harus dibunuh, sisanya kamu hanya boleh melukai dan membiarkan mereka melarikan diri."
Setuju? Kilatan pembunuh melintas di mata Ti Zongkui. Setelah menangkupkan tinjunya, dia segera pergi. Awalnya, Tang Xiu tidak berniat untuk datang sendiri, tetapi dia tidak merasa lega dengan situasi di sisi ini, jadi dia datang sendiri. Sebelumnya, Kuako telah menyampaikan kepadanya bahwa dia telah mengirim laporan kepada keluarga Yamamoto tentang pertemuan dengan anggota pasukan dari negara lain di Kota Bintang, serta hilangnya mereka secara misterius. Jika fakta itu ditambahkan ke situasi di mana dia dan tim yang dipimpinnya gagal menyelesaikan misi dan masih dapat melarikan diri, itu akan menunjukkan bahwa mereka lebih kuat daripada pasukan utama negara lain. Tidak hanya itu, Kuako juga telah berhasil menandatangani perjanjian dengan Magnificent Tang Corporation. Meskipun dia hanya mampu memperoleh 20.000 botol nektar dewa setiap tahun, itu masih jauh lebih baik daripada pasukan negara lain. Siapa kamu? Sebuah gemuruh memecah kesunyian malam, dan puluhan anggota aula abadi yang mengenakan kartu kerja tergantung di dada mereka dengan cepat muncul dari sudut-sudut gelap untuk mengelilingi tim Kuako. Dengan sengaja menunjukkan ekspresi terkejut dan panik, Kuako segera berbicara. Tidak bagus, ini penyergapan. Mereka dari keamanan negara. Cepat mundur. Pada saat ini, Ti Zongkui akhirnya tiba dan berteriak. Karena kalian sudah datang, maka kalian semua harus tinggal. Negara telah mengeluarkan perintah bahwa siapapun yang berani menyentuh perusahaan Magnificent Tang harus bersiap untuk ditangkap atau dibunuh oleh kami. Tangkap mereka. Perkelahian akhirnya terjadi pada saat ini. Kuako sendiri belum memberitahu bawahannya yang terpercaya tentang situasi tersebut. Meskipun demikian, orang-orang yang dipimpinnya benar-benar tidak sebanding dengan para ahli dari aula pesta abadi. Saat kedua belah pihak bentrok, 8 anggota keluarga Yamamoto yang berada dalam daftar orang yang akan dibunuh terbunuh, sementara yang lainnya juga terluka. Melarikan diri. Kuako segera melarikan diri setelah terlibat perkelahian dengan Ti Zongkui dan lengannya terluka. Setelah itu, Ti Zongkui dan beberapa ahli dari aula pesta abadi berpura-pura mengejarnya. Pada saat ini, Ono Takayama tampak pucat pasi dengan ketakutan menutupi wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa rencana yang seharusnya sempurna dan aman itu akan terbongkar, sehingga membuktikan bahwa berita yang mereka peroleh sebelumnya adalah benar, bahwa Magnificent Tang Corporation benar-benar dilindungi secara rahasia oleh keamanan negara. Tusuk. Tebas. 2 bilah tajam, satu menusuk lengannya dan satu lagi merobek luka berdarah di punggungnya. Darah langsung mewarnai pakaiannya menjadi merah. Berlari. Rasa ngeri dan takut memenuhi diri Ono Takayama. Saat mencoba melarikan diri karena putus asa, ia menemukan bahwa beberapa orang kepercayaannya telah terbunuh. Pemandangan itu membuatnya takut setengah mati, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Suara mendesing. Belati tajam menusuk punggung bawahnya, saat ia terhuyung dan jatuh ke tanah beberapa saat kemudian. 2 ahli dari aula pesta abadi kemudian muncul di depannya. Pergi ke sana. Hanya ada beberapa orang kepercayaan Ono Takayama yang tersisa. 2 dari mereka bergegas pada saat yang sangat mendesak ini, tetapi mereka bahkan tidak mencoba untuk menghalangi ahli dari aula pesta abadi, karena salah satu dari mereka menangkap Ono Takayama dan berusaha melarikan diri, sementara yang lain mempertaruhkan nyawanya dan bertarung dengan putus asa. Dari awal hingga akhir, itu hanyalah pembantaian yang hanya berlangsung selama 2 menit, meninggalkan belasan mayat di tanah. Para ahli aula pesta abadi juga mengejar sejauh 1 kilometer sebelum menghentikan pengejaran mereka dan membiarkan para ahli Yamamoto yang tersisa melarikan diri. Bersihkan kekacauan ini dan keluar dari tempat ini. Ti Zongkui mengambil kacamata penglihatan malam itu dan kemudian melihat ke jendela tempat Tang Xiu berdiri. Ketika dia melihat Tang Xiu memberinya tanda "Okaka", dia segera meletakkan kacamata penglihatan malam itu dan meneriakkan perintah. Malam itu diwarnai dengan darah, dan bau samarnya tercium di udara. Setelah Kuako dan orang-orang yang tersisa menaiki mobil untuk kembali ke markas sementara mereka di pinggiran selatan Star City, bau darah di udara membuatnya diam-diam merasa puas. Kirim sinyal. Sambil duduk di kursi belakang, Kuako menutupi lukanya dengan tangannya dan mengeluarkan perintah dengan suara yang dalam. Tiba-tiba, pemuda yang duduk di kursi penumpang depan mengeluarkan tabung kembang api, menyalakannya, dan menembakkannya ke langit sehingga sekumpulan kembang api meledak di udara setinggi sekitar 10 meter. Nona, ada sesuatu yang salah. Ketika 2 mobil SUV dan minibus itu berhenti di pintu masuk halaman, pemuda yang baru saja melepaskan sinyal itu berubah raut wajahnya dan segera melapor. Kuako keluar dari mobil. Ketika dia melihat SUV kedua,
Ono Takayama keluar dengan ditopang oleh salah satu orang kepercayaannya. Dia langsung mengernyitkan alisnya, melangkah maju dan bertanya. Bagaimana lukamu, Ono? Saya tidak akan mati, tetapi lukanya sangat serius. Sebuah pisau menusuk tulang ekor saya dan saya tidak dapat mencabut pisau itu dengan mudah atau pendarahannya akan semakin cepat. Saya harus segera dioperasi. Nona, jawab Ono Takayama. Kuako mengangguk. Aku curiga ada masalah di tempat ini. Kita harus cari markas lain dulu. Raut wajah Ono Takayama berubah drastis saat dia berkata cepat. Tapi Nona, saya tidak bisa bertahan lama. Berderak. Pada saat ini, pintu depan terbuka dan seorang ahli yang terluka dari keluarga Yamamoto menjulurkan kepalanya. Setelah melihat Kuako dan yang lainnya, dia segera membuka pintu depan dan berjalan keluar dengan terhuyung-huyung sambil berkata. Nona, seseorang menyerang kami secara tiba-tiba. Obat-obatan dan mineral kami semua dirampas. Dan mereka juga membunuh beberapa dari kami. Apa? Kuako sengaja berpura-pura kehilangan ketenangannya, sambil berteriak dan berlari masuk. Bajingan sialan. Kutukan itu tidak datang dari Kuako. Sebaliknya, Ono Takayama lah yang kehilangan ketenangannya, karena ia mendapati bahwa semua mayat yang tergeletak di lantai adalah orang-orang kepercayaannya, sementara 2 orang kepercayaan Kuako hanya mengalami beberapa luka. Bab 509, mengunjungi Beijing lagi. Penampilan yang luar biasa merupakan prestasi sang ahli strategi, sementara prestasi militer dan medali kehormatan menjadi milik para pelaksana. Saat bau darah yang menyelimuti bangunan Magnificent Tangkorp berangsur-angsur menghilang, tindakan selanjutnya tidak menjadi perhatian Tang Xiu. Ia yakin bahwa Kuako akan mampu memainkan perannya dengan baik. Dia tidak pulang ke rumah, tetapi tetap tinggal di kantor Kang Xia. Percikan api berkelap-kelip dalam kegelapan saat asap mengepul dan membanjiri setiap sudut dan celah kantor. Berpikir adalah anugerah alami orang bijak. Tang Xiu adalah seseorang yang ahli dalam menganalisis berbagai hal. Meskipun EQ-nya biasa-biasa saja, IQ-nya sangat tinggi. Sejak masuk Universitas Shanghai, ia menyadari bahwa ia jarang merenungkan dan memikirkan berbagai hal, sementara dirinya yang dulu perlu menghentikan langkahnya dan berjalan-jalan untuk merenungkan berbagai hal. Dalam perenungannya, ia menyadari sesuatu yang membuatnya tak berdaya. Arus deras kehidupan telah mendorongnya untuk terus melangkah maju. Ia mungkin mampu mengendalikan banyak hal, tetapi ada hal-hal yang tak pernah ia duga akan muncul dalam hidupnya, bahkan banyak di antaranya yang tiba-tiba muncul begitu saja. Keluarga, pembinaan, dan pengembangan. Itulah 3 arah dan jalan hidup yang telah ia tetapkan untuk dirinya sendiri, namun tanpa disadari telah menyimpang. Oleh karena itu, ia kini perlu berpikir. Masalah mana yang ringan dan mana yang berat? Dan berdasarkan hal itu, kehidupan seperti apa yang sebenarnya ingin ia jalani di masa depan? Saat itu masih pagi, dan bersamaan dengan itu turunlah hujan lebat. Tirai hujan menutupi cakrawala, menyebabkan seluruh dunia tampak labu dan suram. Hujan seperti itulah yang mengguyur kota, seolah-olah ingin menghancurkan semua pemandangan di bawah langit. Dan pemandangan seperti itu juga tampaknya telah menyingkirkan semua masalah Tang Xiu. Saat dia berdiri di depan jendela sambil melihat ke bawah ke arah pejalan kaki di bawah dengan payung warna-warni mereka, serta jalan yang dipenuhi dengan antrean kendaraan yang panjang, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Seseorang harus merencanakan hidupnya sendiri agar perjalanannya berjalan lancar. Dia tidak tahu kapan dia akan mampu menembus cakrawala biru di atas kepalanya dan melangkah lagi di tanah subur dunia abadi. Namun, dia percaya bahwa dia akan berada di atas ribuan ras di dunia abadi suatu hari nanti. Jadi yang perlu dia lakukan selama menjalani hidupnya di bumi adalah menikmati kehangatan keluarganya, serta mengolah dirinya dengan tekun, dan memelihara benih kekuatannya sendiri. Berderak. Pintu didorong terbuka, dan Kang Xia masuk dengan mengenakan sepatu hak tinggi dan tas bermerek terkenal. Ketika dia melihat Tang Xiu berdiri di dekat jendela, matanya langsung berbinar. Kakinya yang ramping bergerak maju dengan anggun, saat dia melemparkan tasnya ke sofa dan memeluk pinggang Tang Xiu dari belakang. Kamu tidak kembali tadi malam? Tang Xiu menoleh sedikit dan menjawab sambil tersenyum tipis. Tidak. Aku sedang memikirkan sesuatu. Melepaskan Tang Xiu, Kang Xiu berputar dan bertanya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tentang makna hidup, kata Tang Xiu sambil tersenyum tipis. Menurutku tidak ada yang perlu direnungkan tentang itu, bukan? Kang Xia tidak dapat menahan tawa.
Kita hidup dalam keberuntungan, jadi kita hanya perlu menjalani hidup dengan baik, dan jangan pernah membiarkan diri kita mencapai akhir hidup sambil berpikir bahwa kita menghabiskan waktu kita dalam kemalasan. Tang Xiu tertawa. Kang Xia, ayo kita pindahkan kantor pusat. Kemana? Tanya Kang Xia penasaran setelah dia menatap kosong. Kita pindahkan saja ke Shanghai, jawab Tang Xiu. Dengan ekspresi ragu, Kang Xia menjawab. Tetapi, bos, meskipun perusahaan kita memiliki pendapatan dan dana cadangan yang baik, saya khawatir kepindahan ke Shanghai akan memengaruhi perkembangan kita. Saya tidak mengatakan untuk segera pindah. Setahun yang lalu saya menggambar desain untuk kantor pusat Magnificent Tang Corp, dan lokasinya akan berada di Shanghai. Jadi, saya berencana untuk membeli sebidang tanah di sana dan menyelesaikan pekerjaan konstruksi. Dalam waktu 2 tahun, pembangunan kantor pusat Magnificent Tang Corp di Shanghai akan selesai, dan dengan demikian perusahaan akan pindah. Lalu, bagaimana dengan lini produksi kita? Tanya Kang Xia. Kita akan membangun kawasan industri yang sepenuhnya milik Magnificent Tang Corp. Yang saya butuhkan dari Anda adalah membangun perusahaan yang seperti induk ayam bertelur emas, dan keuntungan yang sangat besar akan mengalir ke rekening perusahaan setiap hari, kata Tang Xiu. Skala operasi seperti itu pasti membutuhkan modal yang sangat besar. Berapa banyak yang akan Anda investasikan untuk itu? Tanya Kang Xia. Setidaknya 20 miliar yuan, kata Tang Xiu. Mendesis? Meskipun dia sudah tahu bahwa Tang Xiu akan menginvestasikan modal yang sangat besar, jumlahnya tetap mengejutkannya. Perlu diketahui bahwa total aset Magnificent Tang Corp jelas tidak lebih dari 20 miliar yuan. Namun Tang Xiu mengatakan bahwa dia akan menginvestasikan 20 miliar yuan hanya untuk membangun kantor pusat perusahaan dalam waktu 2 tahun. Itu berarti hal itu akan sangat memengaruhi aspek keuangan perusahaan, sehingga menyebabkan masalah keuangan yang parah. Tenang saja. Jalur kemajuan dan pengembangan yang dilakukan perusahaan akan tetap sama, seperti kondisi saat ini. Saya tidak akan menggunakan uang dari perusahaan. Jangankan 20 miliar, bahkan jika itu 200 miliar, saya masih bisa mendapatkan jumlah itu juga, kata Tang Xiu sambil tersenyum tipis. Sambil menggigil dalam hati, namun matanya berbinar, Kang Xia bertanya. Bagaimana Anda mendapatkan dananya, bos? Saya tidak akan memberitahu Anda untuk saat ini. Tugas Anda adalah memanfaatkan waktu dan membuat produk perawatan kesehatan kita memasuki pasar. Sebelum tanggal 1 Juni tahun depan, kita harus menghasilkan uang sebanyak mungkin. Zheng Yu dan saya telah membahas beberapa kemungkinan. Keluarga panjangnya kemungkinan besar akan mengusulkan agar properti di kota baru dibuka untuk dijual sebelum tanggal 1 Juni tahun depan. Begitu ya, kata Kang Xia sambil mengangguk, matanya berbinar. Sambil menepuk bahunya, Tang Xiu tersenyum dan berkata, urusan perusahaan adalah urusanmu. Jika kamu merasa lelah, kamu harus menghabiskan uang untuk mencari dan merekrut orang-orang yang berbakat dalam manajemen bisnis, serta melatih sebanyak mungkin orang berbakat pada saat yang bersamaan. Dalam beberapa tahun mendatang, ukuran perusahaan kita akan terus berkembang, dan pada waktunya, kita akan membutuhkan banyak orang berbakat. Jadi, sebaiknya kita bersiap untuk hari-hari yang sulit. Kau bisa tenang saja. Aku sudah mengetahuinya, kata Kang Xia sambil tersenyum. Karena kamu sudah tahu, maka aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Tang Xiu mengangguk. Bagaimanapun, aku harus menemani orang tuaku ke ibu kota hari ini, jadi aku akan pergi. Aku akan langsung menuju Shanghai setelah meninggalkan Beijing. Hubungi saja aku jika ada yang kamu butuhkan. Kamu akan berangkat hari ini? Ekspresi kekecewaan muncul di wajahnya, saat dia tanpa sadar menangkap lengan Tang Xiu. Siang pun tiba. Tang Xiu mengendarai mobil bersama orang tuanya, dan sedang dalam perjalanan menuju ibu kota. Cuaca buruk tidak memberinya pilihan selain menyetir sendiri ke sana. Yang membuatnya senang, 4 wanita berusia 30-an mengikuti mereka dari dekat secara diam-diam. Keempatnya adalah orang-orang yang dipilih secara pribadi oleh Kuako, berasal dari sekolah North Star One Blade tetapi terdaftar dalam daftar orang-orang yang harus mati di sekolah tersebut. Saat malam tiba, 2 mobil keluar dari gerbang tol-tol cepat, tetapi kemudian berhenti di pintu keluar tol. Itu karena nomor platnya, di luar batas nomor urut. Kamu sudah menyetir selama 6 jam, CUR. Sebaiknya kamu anggap saja ini sebagai istirahat yang cukup. Kita istirahat saja dulu dan tunggu sampai jam 12 malam sebelum memasuki kota. Su Lingyun turun dari mobil,
sambil mengalihkan pandangannya dan berbicara dengan Tang Xiu yang berdiri di depan sambil merokok sambil tersenyum. Sambil tersenyum tipis padanya, Tang Xiu menjawab. Aku sedang terburu-buru, Bu. Aku harus memasuki kota sebelum jam 12 malam. Berhenti di sini akan menunda pembicaraanku dan kakek. Meskipun begitu, aku baru saja menelepon Bibi. Aku yakin kita akan dapat memasuki kota segera. Nak, kamu tahu kalau bibimu orang yang sangat sibuk. Bagaimana mungkin kamu bisa merepotkannya hanya karena masalah sepele seperti ini? Tanya Su Lingyun sambil tersenyum. Tang Xiu tersenyum tipis. Tepat saat dia hendak menjawab, dia tiba-tiba mengerutkan alisnya saat matanya menatap beberapa mobil sport mewah yang keluar dari pintu tol. Itu adalah mobil sport yang sangat mahal. Saat mesinnya meraung, kecepatannya meningkat drastis dan dengan cepat menghilang di ujung jalan. Anak-anak dari keluarga besar di Beijing benar-benar keterlaluan. Tang Yunde keluar dari mobil, sambil menggelengkan kepala dan mendesah. Dengan keberadaan pohon-pohon besar di keluarga mereka tidak akan tertiup angin dan hujan tidak akan menimpa mereka. Mereka hanya memiliki keberanian seperti itu karena latar belakang keluarga mereka. Hanya saja, cara mereka mengemudi pasti akan melukai beberapa orang. Tang Xiu terkekeh dan berkomentar. Siapa bilang hal ini belum pernah terjadi? Jumlah kecelakaan lalu lintas meningkat secara eksponensial setiap tahun, dan banyak orang kehilangan nyawa karena kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya. Jika setiap orang mengemudi sedikit lebih lambat dan stabil, bayangkan saja berapa banyak kecelakaan yang dapat dihindari. Dan orang-orang tidak perlu kehilangan anggota keluarga mereka karena hal itu. Di tengah percakapan mereka, sebuah mobil polisi berhenti di dekatnya. Ketika beberapa polisi lalu lintas keluar dari mobil dan mendekat, Tang Xiu kemudian mendengar namanya ditanyai oleh mereka. Sini. Tang Xiu melambai padanya. Segera setelah itu, polisi itu dengan cepat mendekat, ketika yang tinggi di antara mereka bertanya dengan wajah tersenyum. Apakah Anda Tuan Tang Xiu? Ya, itu aku. Tang Xiu mengangguk. Polisi itu segera berkata. Kami baru saja menerima telepon dari Menteri Tang. Dia mengatakan bahwa Anda memiliki hal-hal mendesak yang harus dilakukan, jadi dia meminta kami untuk mengantar Anda ke tempat tujuan. Bagaimana kalau kita pergi? Tang Xiu mengangguk padanya dan berkata. Ada mobil lain di belakang kita. Biarkan mereka pergi juga. Baiklah. Setelah menaiki mobil, Su Lingyun bertanya. Nak, apa maksudmu ada mobil lain di belakang kita? Mereka pengawalmu, Bu, kata Tang Xiu sambil mengemudi. Su Lingyun tertegun dan menatap kosong, lalu bertanya dengan heran. Tapi kapan aku punya pengawal? Mereka sudah mengikutimu selama berbulan-bulan, Bu, meskipun ibu tidak mengetahuinya. Tugas mereka adalah melindungi keselamatanmu, tetapi mereka tidak akan mengganggu kehidupan sehari-harimu. Tenang saja. Itu semua bagian dari rencanaku, jadi ibu bisa merasa lega, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Tapi siapa mereka, Xiu Er? Su Lingyun bertanya dengan tergesa-gesa. Karena aku yang mengaturnya, maka mereka adalah orang-orangku. Jangan bertanya lebih jauh tentang asal-usul mereka, karena kamu tidak akan mengetahuinya. Bagaimana kalau kita pergi sekarang? Masalah kita datang ke Beijing seharusnya sudah sampai ke telinga kakek, dan aku yakin dia sudah menunggu kita, jawab Tang Xiu sambil tersenyum. Meskipun merasa ragu, Su Lingyun akhirnya mengangguk. Meskipun Tang Xiu sebelumnya telah mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengatur beberapa pengawal untuk melindunginya, dia belum pernah melihat satupun dari mereka sebelumnya. Jadi dia pikir dia tidak memiliki pengawal sama sekali. Siapa yang mengira bahwa para pengawal itu telah bersembunyi dalam kegelapan dan diam-diam melindunginya selama beberapa bulan? Itu anak kita. Bagus. Tang Yunde yang duduk di samping Su Lingyun mendesah dan tersenyum. Di kediaman leluhur keluarga Tang. Tang Min meringkuk di sofa. Ia sangat lapar hingga perutnya mulai berbunyi, namun ia hanya bisa menatap meja yang penuh dengan makanan panas mengepul sambil tersenyum masam. Yang membuatnya terdiam adalah kemunculan ibu dan ayahnya, kepala keluarga yang lama, yang terus-menerus melirik ke arah pintu dari waktu ke waktu. Ayah, ibu, bagaimana kalau kita makan dulu? Lagi pula, kakak kedua akan butuh waktu lama untuk datang. Aku terlalu sibuk siang ini dan hanya makan sedikit, aku sudah sangat lapar. Tidak bisa, ucap Tang Guosheng tanpa sedikit pun keraguan. Di sisi lain sofa, Tang Guosho menyeringai. Ming kecil,
kakak kedua dan kakak ipar keduamu akan datang, mari kita tunggu mereka sebentar. Mereka sedang berkendara ke sini, dan pasti tidak akan berhenti untuk makan di jalan. Jika kamu sangat lapar hingga tidak tahan, pergilah ke dapur dan cari sesuatu untuk dimakan di sana. Kalau begitu, aku akan menunggu saja, paman ketiga, jawab Tang Min sambil tersenyum kecut. Bab 510, jumlah uang yang sangat besar. Keluarga Tang dulunya bagaikan kolam air yang tergenang, tak bernyawa dan suram. Bahkan tempat tinggal leluhur mereka pun terasa tak bersemangat. Namun, sejak penyakit Tang Kuosheng sembuh, dan keluarga Tang akhirnya menemukan kembali keturunan mereka yang hilang, Tang Xiu, serta Tang Yunde yang telah sadar kembali dari kondisi vegetatifnya, seluruh keluarga menjadi penuh semangat dan vitalitas, dan suasananya pun penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Terutama, setelah keluarga Tang dan keluarga Yao memperebutkan kekuasaan di selatan, yang berakhir dengan kemenangan total bagi keluarga Tang di akhir perjuangan. Peristiwa itu membuat setiap anggota keluarga Tang merasa bangga dan gembira. Namun, setiap anggota keluarga telah mengetahui dengan jelas bahwa perubahan yang luar biasa seperti itu sepenuhnya disebabkan oleh Tang Xiu. Oleh karena itu, posisi Tang Xiu di keluarga Tang hampir setara dengan para tetua. Di luar kediaman leluhur, Tang Ning mengenakan pakaian olahraga sambil berjaga di ujung gang. Dua prajurit bersenjata lengkap berseragam militer berdiri dengan raut wajah penasaran, tanpa heran bahwa Tang Ning tiba-tiba kembali, dan tampak menunggu seseorang. Berderak. Dua mobil datang dari mulut gang dan berhenti di luar gerbang kediaman leluhur keluarga Tang. Paman kedua, bibi kedua. Tang Ning pergi membuka pintu mobil, seraya memanggil dengan hormat. Pandangannya jatuh pada Tang Xiu, yang baru saja keluar dari kursi pengemudi. Ekspresi dingin di wajahnya berangsur-angsur mencair, dan ada sedikit senyum di sana. Ning kecil, kamu jarang kembali dari tentara, kata Tang Yunde sambil tersenyum. Saya mendengar bahwa adik laki-laki saya akan datang, jadi saya meminta cuti, kata Tang Ning. Kalian berdua jarang bertemu. Jadi, sudah saatnya kalian berkumpul. Semua anggota keluarga kita harus bersatu, bukan? Komentar Tang Yunde sambil tersenyum. Tang Xiu tersenyum tenang dan memanggil. Saudara Ning. Kamu benar-benar telah melakukan pekerjaan dengan baik di selatan, Tang Xiu, kata Tang Ning sambil tersenyum. Itu hanya masalah sepele, sungguh, jawab Tang Xiu. Tang Ning mengacungkan jempolnya dan berkata sambil tersenyum. Itu saudaraku. Aku suka nada bicaramu ini, saudaraku. Bagaimana kalau kita masuk? Kakek dan kakek ketiga sudah menunggu di dalam. Ketika mereka memasuki kediaman leluhur dan tiba di paviliun bambu di bagian paling dalam kediaman, Tang Min adalah orang pertama yang melompat dari sofa, dan berkata sambil tersenyum. Kakak kedua, kakak ipar kedua. Kalian semua akhirnya tiba. Aku akan mati kelaparan jika kalian datang agak terlambat. Tang Yunde dan Su Lingyun tersenyum dan menyapa yang lain di dalam ruangan. Di bawah perintah Tang Kuosheng, semua anggota keluarga duduk di meja makan. Makan malam itu mewah, dan Tang Kuosheng juga secara pribadi mengeluarkan 2 botol nektar dewa yang dikirim Kang Xia kepadanya. Setelah makan malam selesai, Su Lingyun menemani nyonya tua untuk mengumpulkan piring dan peralatan makan, sementara Tang Kuosheng membawa semua orang ke ruang kerjanya. Saat asap mengepul di udara, Tang Min adalah orang pertama yang memecah keheningan. Ayah, karena Tang Xiu sudah datang, maukah kau mulai? Tatapan Tang Kuosheng jatuh pada Tang Xiu saat dia berkata, Xiu sebelum kita beralih ke masalah penting, bisakah kau memberitahuku identitas keempat orang di luar itu? Mereka adalah pengawal ibuku, yang berasal dari sekolah pedang 1 bintang utara Jepang, jawab Tang Xiu. Apa mereka? Tang Kuosheng menatap kosong, sementara semua orang di ruang belajar juga tercengang dengan mata terbelalak. Secara akurat, mereka dulunya adalah ahli dari sekolah pedang 1 bintang utara Jepang. Namun, mereka telah mengubah penampilan mereka, serta menyembunyikan nama dan identitas mereka, sehingga mereka memiliki identitas baru di Tiongkok. Saya telah membina beberapa orang, dan salah satunya adalah nona muda keluarga Yamamoto dari Jepang. Dia juga salah satu calon master masa depan sekolah pedang 1 bintang utara, jelas Tang Xiu. Xiu, aku tidak akan mengatakan apa-apa jika kamu mengembangkan beberapa bakat dari etnis kita sendiri, tetapi apakah orang Jepang ini dapat dipercaya? Tang Kuosheng mengerutkan kening. Kakek, nyawa ibuku lebih penting daripada nyawaku sendiri. Jika aku tidak yakin bisa menghadapi mereka,
Tentu saja aku tidak akan membiarkan mereka melindunginya, kata Tang Xiu. Tang Guosheng mengangguk pelan. Mengapa kamu ingin mengembangkan bakat orang Jepang juga? Aku juga ingin tahu tentang itu. Itu untuk sumber daya, kata Tang Xiu dengan serius. Kita akan membutuhkan sumber daya yang sangat besar jika kita ingin berkembang lebih jauh. Dan apa yang ingin kulakukan akan membutuhkan sumber daya ini juga. Jepang mungkin hanya sebuah pulau, tetapi lautan luas di sekitarnya mengandung sejumlah besar sumber daya. Jika orang-orang yang saat ini kubina memiliki pengaruh besar di sana suatu hari nanti di masa depan, dan aku memanfaatkan mereka dengan baik saat-saatnya tiba, bukankah itu bagus? Tang Guosheng terkejut dalam hatinya dan buru-buru bertanya. Dengan apa yang kamu katakan? Maksudmu kamu dapat memengaruhi politik Jepang di masa depan? Tidak, bukan pengaruh seperti itu yang kuinginkan, tapi kendali, kata Tang Xiu sambil menggelengkan kepalanya. Mendesis? Kelima orang di dalam ruangan itu terengah-engah pada saat yang sama. Mereka bisa merasakan ambisi Tang Xiu dari kata-katanya. Tang Xiu terkekeh. Jika aku tidak salah memahami sejarah dari pelajaranku, Jepang pernah mencoba menguasai Tiongkok sebelumnya, bahkan membunuh banyak orang di negara kita. Metode yang mereka gunakan adalah angkatan bersenjata mereka dan mengandalkan kekuatan militer untuk menekan dan memerintah negara dengan menumpahkan darah. Namun, yang kuinginkan adalah menggerogoti mereka dari dalam, menyusup secara diam-diam, dan mengendalikan beberapa tokoh kuat yang akan memegang otoritas tinggi di Jepang di masa depan. Mengapa kita harus khawatir tentang hal seperti itu jika kita dapat menggunakan Jepang untuk diriku sendiri di masa depan? Tang Guosheng menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum. Xiu'er, idemu bagus, tapi terlalu naif juga. Mereka mungkin membutuhkan bantuanmu sekarang untuk terus memperluas kekuatan dan pengaruh mereka, serta meningkatkan status mereka. Namun di masa depan, setelah mereka tumbuh, mereka pasti akan lepas dari kendalimu. Sejauh yang aku ketahui, orang Jepang itu hina, dan darah yang tak tahu malu mengalir di dalam tulang-tulang mereka. Kakek, ada sebuah kalimat yang pernah kudengar, bahwa semakin kaya dan berkuasa seseorang, semakin takut pula ia dengan kematian. Bagaimana pendapatmu tentang kata-kata ini? Apakah itu benar? Tang Guosheng mengangguk setelah beberapa saat sambil memaksakan senyum dan berkata, apa yang kamu katakan benar. Semakin banyak yang kamu dapatkan, semakin kamu ingin menikmatinya. Jadi, rasa takut terhadap kematian akan datang dengan sendirinya. Tang Xiu mengepalkan tinjunya dan berkata dengan senyum percaya diri. Aku punya cara untuk mengendalikan hidup dan mati mereka. Mereka tidak akan pernah bisa lepas dari kendaliku bahkan jika mereka menggunakan semua kekuatan dan sumber daya yang bisa dikerahkan Jepang. Tang Guosheng terdiam, sementara Tang Guosho memasang ekspresi aneh. Namun, Tang Min, Tang Yunde, dan Tang Ning menatap tajam ke arah Tang Xiu dengan ekspresi yang tak terduga di wajah mereka, sementara berbagai pikiran berkecamuk di dalam kepala mereka. Kakek, mari kita kesampingkan dulu pembahasan tentang Jepang, ya? Alasan kita di sini adalah untuk membicarakan beberapa masalah serius lainnya, kata Tang Xiu sambil terkekeh. Kilatan melintas di mata Tang Guosheng saat dia mengangguk dan berkata, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan kepadamu di telepon? Saya bersedia, kata Tang Xiu. Saya sudah membicarakan masalah ini dengan semua orang. Dan saya rasa saya bisa menyerahkannya kepada Anda untuk ditangani. 50 miliar yuan adalah jumlah yang dapat dimobilisasi dan ditarik oleh keluarga Tang tanpa diketahui publik. Meskipun demikian, akan sangat sulit untuk menyembunyikannya setelah uang itu digunakan, karena beberapa keluarga saat ini mengincar kita. Oleh karena itu, memanfaatkan dana melalui Anda akan menjadi pilihan yang paling tepat. Mungkinkah kamu tidak takut aku akan menghambur-hamburkan uang dan menyia-nyiakannya? Tanya Tang Xiu sambil tersenyum. Maukah kamu? Tanya Tang Guosheng balik. Kamu bisa merasa lega. Aku akan memberimu hasil yang memuaskan sebelum aku lulus kuliah. Selain itu, aku ingin tahu kondisi keluarga Tang kita sekarang. Berapa banyak orang yang dapat diandalkan yang dapat kita percaya di sini? Ketika aku mengatakan dapat diandalkan dan dapat dipercaya berarti kesetiaan mutlak terhadap keluarga Tang. Tang Guosheng dan Tang Guosho saling bertukar pandang, lalu Tang Guosho terbatuk dan menjawab. Sangat sulit untuk memastikan jumlahnya, tapi yang pasti lebih dari 1000 orang. Bagaimana dengan jumlah seniman bela diri yang kita miliki? Yang saya bicarakan adalah bakat dengan keterampilan dan kemampuan yang baik, tanya Tang Xiu lagi. Setelah merenung sejenak, Tang Guosho berkata perlahan.
Kami memiliki setidaknya 300 orang berbakat. Mereka memiliki kesetiaan penuh kepada keluarga Tang. Beberapa dari mereka diadopsi oleh kami dan dikirim ke beberapa sekolah bela diri domestik untuk berlatih bela diri sejak kecil. Kami juga mengirim beberapa orang lainnya ke ketentaraan dan mereka akhirnya mencapai hasil yang baik. Tentu saja, keluarga kami masih dapat mengerahkan lebih dari 10.000 orang di tempat terbuka jika kami ingin menangani sesuatu tanpa mengerahkan pasukan kami di ketentaraan. Nanti kirimi aku 20 ahli yang benar-benar setia pada keluarga Tang, dan aku akan memberi mereka pelatihan khusus. Selama mereka bisa bertahan hidup dan menyelesaikan pelatihan, kekuatan mereka akan berlipat ganda, kata Tang Xiu. Kemana saya harus mengirimnya? Tanya Tang Kuosheng. Pulau Jingmen, markas besar Balai Pesta Abadi, kata Tang Xiu. Tang Kuosheng mengangguk pelan, dan senyum muncul di wajah tuanya saat dia berkata, "Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Aku akan membuat daftarnya nanti dan menyerahkannya kepadamu." Pertemuan itu berlangsung selama 3 jam, ketika Tang Ning kemudian mengantar Tang Guosho kembali ke kediamannya sebelum fajar, sedangkan keluarga Tang Xiu yang beranggotakan 3 orang tinggal di kediaman leluhur keluarga Tang. Keesokan paginya, Tang Xiu menerima telepon dari Li Laoshan. Namun, karena lelang bawah tanah akan diadakan pada pukul 2 siang, dia tidak terburu-buru untuk menemuinya dan malah mengikuti Tang Min untuk mengunjungi dan berjalan-jalan di sekitar tempat-tempat ramai di Beijing. Tentu saja, dengan disposisi Tang Min, bagasi Range Rover milik Tang Xiu terisi penuh dengan barang belanjaan, yang sebagian besar dibelikan untuk Tang Xiu. "Bibi, uangnya sudah ditransfer." Di pinggir jalan, ada arus orang dan kendaraan yang tak berujung. Tang Xiu, yang membawa beberapa tas, merasakan ponselnya bergetar. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa 50 miliar yuan telah ditransfer ke rekeningnya. Tang Min tersenyum. "Baru saja menerimanya? Tapi aku cukup penasaran tentang sesuatu. Nama di kartu bankmu adalah Gu Xiaosui? Seharusnya nama perempuan, kan? Siapa dia? Apakah dia pacarmu?" "Saya adalah guru besarnya," kata Tang Xiu. "Hah? Grandmaster? Dan juga seorang Master Ancestor." Tang Min tak dapat menahan tawanya. "Pokoknya, mari kita buat kesepakatan di sini. Jika kamu sudah punya pacar, kamu harus membawanya ke Bibi untuk melihatnya, oke?" Tang Xiu hanya tersenyum tenang dan tenang, lalu berjanji padanya dengan santai. Ia lalu memasukkan kembali ponselnya ke saku. Rekening bank tempat uang itu ditransfer memang milik Xiaosui. Sudah cukup lama sejak ia menerima sejumlah uang darinya, yang persisnya adalah kartu ban yang diberikan Xiaosui kepadanya. Namun, jika identitasnya terungkap ke keluarga-keluarga yang bermusuhan itu, mereka pasti akan menyelidiki semua hal tentangnya, dan mungkin juga dapat mengetahui tentang asetnya di bank. Oleh karena itu, 50 miliar yuan ini harus tetap dirahasiakan. Sampai saat ini, jumlah total dana di kartu ban ini adalah 60 miliar yuan. 1 miliar berasal dari uangnya sendiri dan 9 miliar lainnya berasal dari Xiaosui, untuk mempersiapkan pendirian perkebunan herbal dan pengembangbiakan binatang buas. Meskipun Tang Xiu tidak menganggap jumlah uang yang sangat besar itu sebagai sesuatu yang sangat penting, hal itu tetap membuatnya agak senang. "Bibi, aku tidak bisa menemanimu makan siang karena aku ada janji dengan seorang temanku. Setelah itu, aku akan pergi bersamanya untuk mengurus beberapa hal," kata Tang Xiu sambil tersenyum. "Dengar, jika kau punya sesuatu untuk dilakukan, pergilah dan bersenang-senanglah, oke?" Tang Min tertawa. "Bagaimanapun, kita bisa mengobrol sebelum kau kembali ke Shanghai." Bab 511, bertemu dengan wajah-wajah yang dikenal. Di tengah hari, Tang Xiu bertemu dengan Li Laoshan yang bahagia, tetapi yang membuat Tang Xiu bingung apakah harus tertawa atau menangis adalah seluruh parade besar yang terdiri dari 16 pengawal Li Laoshan yang mengenakan jas hitam dan kacamata hitam, yang menyambut dan mengawalnya tepat saat dia tiba di pintu masuk hotel. Adegan itu sangat aneh sehingga menarik perhatian banyak orang, mengira bahwa ada sebuah film yang sedang dibuat. "Kakak Li, bisakah kau bersikap rendah hati?" Tang Xiu, yang mengenakan pakaian kasual dengan topi bebek, menambahkan kacamata hitam besar di wajahnya. Berpakaian seperti itu terutama karena apa yang terjadi di pagi hari, ketika dia menemani bibinya, Tang Min, berjalan-jalan berbelanja. Saat itu, dia harus melalui pengalaman pahit dikelilingi oleh banyak orang. Bagaimanapun, kali ini benar-benar berbeda dari hari-hari sebelumnya. Pertama, itu karena rekaman dirinya bernyanyi sambil memainkan sitar di pesta penyambutan mahasiswa baru Universitas Shanghai,
Dan kedua karena identitasnya sebagai dokter muda yang memberikan layanan medis di Rumah Sakit Medis Tiongkok Star City, yang membuatnya menjadi selebriti. Tidak, itu tidak sepenuhnya akurat. Ia kini bahkan lebih hot dari seorang selebriti. Sebab, setiap orang, baik yang berusia 80 tahun maupun remaja, selalu menyapanya asalkan mereka bisa mengenalinya, meminta tanda tangan, dan meminta berfoto bersama. Apalagi, jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Baiklah, tidak ada yang bisa kulakukan, Saudara Tang, kata Li Laoshan sambil menyeringai. Aku membawa pedang Yuchang bersamaku, jadi aku takut orang-orang dengan pikiran bengkok akan mengejarnya. Ngomong-ngomong, kaulah yang membuatku merasa aneh. Mengapa kau terlihat seperti ini? Jika aku tidak mengenalmu, aku benar-benar tidak akan bisa mengenalimu. Saya tidak suka penampilan saya yang tidak terlalu mencolok. Tang Xiu memaksakan senyum. Saya selalu menghadapi situasi sulit setiap kali keluar rumah sejak rekaman saya memberikan layanan medis di Rumah Sakit Medis Star City diunggah ke internet. Selalu ada orang yang mengenali saya setiap kali saya keluar. Saya benar-benar berharap bisa pergi ke negara H dan melakukan operasi plastik wajah atau semacamnya. Hahaha, Li Laoshan tertawa terbahak-bahak. Saya menonton rekaman Anda saat memberikan layanan medis di Rumah Sakit Medis Tiongkok Star City. Saya sangat menyukainya. Terutama tentang dialog yang mengatakan bahwa Anda akan menyumbangkan uang, itu benar-benar menyentuh hati saya. Kakak tua Anda ini mungkin orang awam dalam hal medis, tetapi saya juga punya hati. Oleh karena itu, saya menyumbangkan 1 juta yuan untuk dana bantuan Rumah Sakit Medis Tiongkok Star City. Selain itu, situs web Rumah Sakit Medis Tiongkok Star City baru saja menampilkan halaman dana bantuan, dan itu benar-benar hebat. Cukup transparan. Cukup untuk membuat semua donatur dengan niat baik dan niat baik merasa lega. Tentang itu, sejujurnya itu adalah niat yang tidak disengaja, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, jangan bahas topik ini lagi, oke? Bagaimana dengan lelang bawah tanah yang akan datang? Di mana itu akan diadakan? Tempatnya sangat rahasia, Anda tidak akan bisa membayangkannya. Oke, ikuti saya. Kurang dari 2 jam lagi menuju pelelangan. Jika kita bergegas, kita bisa sampai di sana sebelum pukul 2 siang. Sungai Yongding. Itu adalah salah satu anak sungai utama dalam sistem sungai Hai di Beijing, sekaligus sungai terbesar yang mengalir melalui kota itu. Dan pelelangan bawah tanah ini akan diadakan di sungai ini. Kakak Li, apakah kamu tidak salah? Apakah kita benar-benar akan membawa perahu kayu kecil ini untuk berpartisipasi dalam pelelangan bawah tanah itu? Di tepi sungai, Tang Xiu memasang ekspresi aneh saat dia menatap lusinan perahu kayu kecil bersama dengan pria kekar berjas hitam di depannya. Ekspresi Tang Xiu menunjukkan ketidakpercayaan saat dia bertanya. Bagaimana menurutmu? Kau tidak pernah menduganya, kan? Li Laoshan menyeringai. Setiap lelang bawah tanah diselenggarakan oleh keluarga situ. Trik tahun ini juga sama mengesankannya dan tidak mengecewakanku. Apakah kau melihat perahu dayung di depan? Aku kenal mereka, dan mereka juga datang untuk berpartisipasi dalam lelang. Tang Xiu menatap ke depan, lalu mengangguk dan mendesah. Ini memang mengesankan. Orang-orang dari keluarga situ benar-benar menggunakan otak mereka. Ayo. Kita sebaiknya langsung pergi ke tempat pelelangan karena kita sudah di sini. Aku benar-benar ingin melihatnya. Saat Li Laoshan tersenyum tipis dan berjalan bahu-membahu dengan Tang Xiu untuk menaiki perahu, para penjaga di sana menghentikan mereka. Seorang pria kekar kemudian memeriksa undangan Li Laoshan dan berkata, Tuan Li, Anda hanya dapat membawa 3 orang ke atas perahu. Aku tahu. Li Laoshan mengangguk dan menaiki perahu bersama Tang Xiu. Dia memberi isyarat kepada 2 pengawal untuk ikut naik, dan kemudian perahu bergerak menuju sisi seberang sungai. Sekitar 10 menit kemudian, tempat berlangsungnya aksi akhirnya terlihat oleh Tang Xiu. Ia menatap jauh ke arah sungai yang lebar. Ada sebuah panggung setinggi setengah meter yang dibangun sementara di permukaan sungai. Dikelilingi oleh deretan perahu di keempat sudutnya, yang masing-masing diikat dengan rantai besi, sementara keduanya berjejer di tepi pantai. Saudara Li, melihat tontonan ini membuatku agak pusing, kata Tang Xiu sambil menggelengkan kepalanya. Dia tampak bingung karena dia tidak bisa menahan diri untuk berkomentar sambil mendesah. Li Laoshan sendiri merasa agak baru saat dia terkekeh dan menjawab. Ini memang menarik. Lihat saja perahu-perahu itu. Banyak orang di sana tampak familiar,
dan beberapa di antaranya adalah kenalan. Ngomong-ngomong, kita akan terlambat ke sana, jadi saya khawatir kita harus duduk di kursi belakang. Tapi tidak apa-apa. Itu tidak akan memengaruhi penawaran kita sama sekali. Aku mengikutimu hanya untuk melihat-lihat dan melihat perebutan sumber daya keuangan antara kamu dan orang yang mencoba mendapatkan pedang Yuchang milikmu. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Lagi pula, pelelangan ini mungkin tidak akan memiliki banyak barang yang berguna untukku. Bagaimanapun, jika dana yang kamu siapkan tidak cukup, aku dapat meminjamkannya kepadamu. Ah, kau bercanda denganku, saudara Tang. Li Laoshan tidak dapat menahan tawa dan menyeringai. Meskipun Tang Yang Agung mungkin telah menghasilkan banyak uang akhir-akhir ini, masih banyak tempat yang membutuhkan uangmu, jadi lupakan saja soal meminjamiku. Tenang saja. Aku telah menyiapkan dana yang cukup kali ini. Jika melebihi anggaran yang telah kusiapkan, maka aku masih dapat menjual pedang Yuchang dengan harga tinggi. Apakah kamu benar-benar bersedia menyerahkannya? Tanya Tang Xiu dengan ekspresi sedikit berkedip. Jujur saja, saya enggan melakukannya. Setiap barang punya nilai sendiri-sendiri, tetapi keuntungannya tidak akan menutupi kerugian jika kita bersikeras membelinya saat harganya sudah melampaui nilainya, jawab Li Laoshan. Sambil mengacungkan jempol, Tang Xiu memujinya. Karena Kakak Li bisa melupakannya, kamu benar-benar orang yang bersemangat. Sayang sekali sekarang tidak ada anggur. Kalau tidak, aku akan bersulang untukmu sebagai tanda penghormatanku. Dengan senyum aneh, Li Laoshan menjawab. Siapa bilang tidak ada anggur? Saya berani mengatakan bahwa seseorang akan mengirimi kita anggur dalam waktu kurang dari 3 menit. Apakah Anda percaya? Seseorang akan mengirimi kita anggur? Benarkah? Tanya Tang Xiu, terkejut. Sambil menunjuk beberapa perahu dayung, Li Laoshan tersenyum dan berkata, apakah kalian melihatnya? Perahu-perahu itu seharusnya mengantarkan teh, anggur, dan makanan lezat kepada para tamu yang datang. Orang-orang dari keluarga situ memiliki kesamaan, yaitu, mereka berusaha untuk bergaul dengan semua orang dan mendapatkan perhatian mereka, serta memperhatikan semua hal yang terkait. Saya mendengar bahwa setiap lelang bawah tanah membuat para tamunya merasa seperti di rumah sendiri. Seperti yang dia katakan, sebuah perahu dayung kecil mendekati perahu mereka beberapa menit kemudian. Setelah seorang pria gagah mengikat tali, dia menangkupkan tinjunya ke arah kelompok Li Laoshan yang beranggotakan 4 orang dan berkata, kami menyambut Anda di lelang Beijing ini. Selain itu, keluarga situ kami saat ini sedang menginventarisasi barang-barang yang akan dilelang. Jika Anda juga berniat melelang sesuatu, Anda dapat mengambil formulir pendaftaran dari saya dan memberikan barangnya kepada saya. Kemudian Anda akan ditanya apakah Anda ingin menjualnya atau tidak setelah barang tersebut dinilai. Li Laoshan mengambil sebuah kotak kayu persegi panjang dari pengawalnya dan menyerahkannya kepada pria yang gagah berani itu. Ia mengisi formulir dan menandatangani perjanjian yang mempercayakan barang itu kepada pihak lain sebelum ia mengambil teh dan anggur yang diberikan oleh pria itu. Bersamaan dengan itu ada nampan berisi mangkuk buah, makanan penutup, dan beberapa makanan lezat lainnya. Pengaturan yang dibuat oleh keluarga situ memang hebat. Hanya saja aku juga pernah mendengar tentang keluarga besar di Beijing. Tetapi bagaimana mungkin aku tidak pernah mendengar tentang keluarga situ di antara mereka? Tanya Tang Xiu berbisik setelah pihak lain pergi. Keluarga situ adalah bagian dari sekte ilmu gaib, dan mereka hanya memiliki beberapa anggota klan. Meskipun keluarga situ memiliki kekayaan yang sangat besar dan memiliki jaringan serta koneksi yang dalam, keluarga mereka tidak pernah terlibat dalam politik. Selain itu, mereka selalu bersikap rendah hati, sehingga mereka tidak terkenal. Namun, jangan pernah meremehkan mereka. Saya berani mengatakan bahwa keluarga menengah di Beijing mungkin kurang lebih sama dengan keluarga situ. Mereka sekuat itu, komentar Tang Xiu dengan heran. Bagi keluarga yang telah berhasil beroperasi selama 100 tahun, mereka memiliki fondasi yang sangat dalam. Keluarga situ sendiri telah berkecimpung dalam bisnis ini selama lebih dari 100 tahun. Konon, keluarga ini menyembunyikan keberadaan mereka selama masa-masa sulit, yang sangat membantu keluarga ini terhindar dari kerugian. Gelombang deras masa reformasi juga tidak berdampak banyak pada keluarga ini. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan keluarga situ, jelas Li Laoshan. Saat dia berbicara di sana, Li Laoshan merendahkan suaranya dan melanjutkan. Saudara Tang, Anda sendiri adalah seorang seniman bela diri, jadi Anda harus tahu bahwa keluarga-keluarga ini memiliki lebih dari sekadar kekayaan, benar kan? Ada faktor besar lainnya di sini,
yaitu jumlah dan kekuatan seniman bela diri dalam keluarga mereka. Dan saya mendengar bahwa keluarga Situ juga merupakan salah satu keluarga besar yang dibangun di atas fondasi seni bela diri. Setiap anggota keluarga adalah ahli seni bela diri papan atas. Orang itu memiliki kemampuan yang cukup bagus. Mungkin kamu hanya sedikit lebih lemah darinya, Kakak Li, kata Tang Xiu sambil mengangguk. Ah, jangan sebut aku, saudara Tang. Aku tahu kemampuanku tidak memadai dan bahkan memalukan. Li Laoshan tampak malu. Dalam keadaan normal, aku hampir tidak bisa menghadapi penjahat kecil, tetapi aku pasti akan dirobohkan dengan 3 pukulan dan 2 tendangan jika aku bertemu dengan seorang ahli sejati. Tang Xiu hanya tersenyum tipis sebagai jawabannya. Waktu terus berlalu, dan akhirnya pukul 2 siang pun tiba. Lebih banyak perahu terus berdatangan, jumlahnya mencapai lebih dari 100. Dengan kata lain, setidaknya ada 100 tamu yang menghadiri pelelangan kali ini. Sudah hampir waktunya, kata Li Laoshan sambil menyentuh lengan Tang Xiu setelah dia melihat seorang wanita mengenakan mantel berwarna merah tua, sepatu bot kulit, dan gaun melangkah ke panggung yang dibangun di tengah sungai. Tang mendongak ke depan dan ekspresinya tiba-tiba berubah kosong. Bagaimana dia bisa ada di sini? Sambil berteriak dan berlari masuk. Tang Xiu mengusap matanya dan akhirnya yakin bahwa matanya tidak mengkhianatinya. Wanita berpakaian merah itu adalah Ouyang Lulu. Namun, keterkejutannya belum berakhir, karena ada orang lain yang tidak pernah ia bayangkan akan muncul di sini. Orang itu adalah seseorang yang sangat ia kenal. Orang yang pernah ia benci, dan yang ingin ia pukul. Bersambung ke episode 123. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.